Di zaman ini, ada saja orang yang mengaku sebagai utusan Tuhan dan mempengaruhi orang-orang. Bahkan sebagian dari mereka mengaku dirinya sebagai nabi. Kasus orang yang mengaku dirinya sebagai nabi tersebar di beberapa negara, tak terkecuali di Indonesia. Beberapa di antaranya mengklaim mempunyai ilmu kebal, bisa berjalan melayang di udara, hingga mengajarkan ajaran sesat sampai menyekap puluhan anak. Karena merugikan, alhasil beberapa nabi gadungan ini harus menjalani hidupnya dari dalam bui. Terbaru pria Afrika mengaku sebagai nabi. Dia mengklaim dirinya memiliki ilmu yang tinggi. Namun sial bagi sang nabi palsu ini, ia justru diserang saat beraksi di depan para pengikutnya. Bagaimana nasibnya? Pemirsa, inilah 7 kasus orang mengaku nabi versi on the spot. Seorang pria asal Afrika Selatan yang mengaku nabi terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit lantaran diserang sekelompok singa di Taman Nasional Kruger pada Maret 2016 ini adalah Alec Biwane. Sang nabi yang mengklaim dirinya memiliki ilmu kebal ingin memberikan sebuah bukti kepada para pengikutnya jika dirinya adalah seorang nabi dengan cara menaklukkan sang raja hutan singa. Nabi gadungan ini berusaha meyakinkan bahwa atas izin Tuhan, ia benar-benar memiliki kekuatan atas binatang buas tersebut. Ia kemudian mendekati kawanan singa dan berbicara dalam bahasa yang menurutnya bahasa roh. Namun setelah sadar bahwa ia salah dan hendak dimangsa singa, Biwane lari tunggang langgang ke arah mobil rombongan para pengikutnya. Sial baginya, seekor singa berhasil menggigit bokong Biwane. Petugas Taman Nasional berhasil menyelamatkan Biwane. Mereka pun segera membawa orang yang mengaku nabi ini ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Berbeda dengan Alec Biwane, seorang pria asal Malawi, Shepherd Bushiri, yang mengaku dirinya adalah nabi, mengklaim bahwa dirinya dapat berjalan mengambang di atas udara. Untuk membuktikannya, ia sampai berani mengundang juru kamera untuk datang langsung ke rumahnya di Malawi. Dan Oktober 2015, video yang kabarnya merekam Bushiri melayang menjadi sensasi ketika videonya diunggah ke YouTube oleh para pengikutnya. Dalam video ini, terlihat Bushiri berjalan menuruni tangga, kemudian setelah menuruni anak tangga terakhir, ia sekilas tampak melayang. Namun tak sedikit orang yang meragukannya. Karena pada saat melayang, kamera terlalu fokus ke bagian kaki. Banyak yang mengira kalau ia dibantu orang yang memegangi tangannya ketika kamera menyoroti bagian kakinya yang tampak melayang. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berjalan menuruni tangga. Tetapi pembuatan video itu tidak sempurna. Saat hendak mendarat, ia tampak dibantu salah satu orang yang membuatnya seolah-olah sedang melayang. Ada anggapan jika pada adegan ini, Bushiri berusaha menghindari sorot kamera untuk meminimalisi efek rekayasa. Bushiri si nabi gadungan ini dikabarkan kerap membuat klaim sensasional. Di antaranya, ia mengaku bisa memasuki alam roh dan juga mengaku bahwa Tuhan telah menganugerahkan jet pribadi kepadanya yang tak bisa dilihat siapapun. Agustus 2012 lalu, polisi kota Kazan, Rusia menangkap 4 orang anggota sekte di mana pemimpinnya mengaku nabi. Nabi gadungan bernama Satarov dan para pengikutnya ini ditangkap karena diketahui sengaja menyekap puluhan anak di sebuah ruang bawah tanah di pemukiman mereka yang tertutup. Dalam penangkapan ini, polisi berhasil membebaskan 27 anak yang berusia di bawah 12 tahun. Petugas juga menemukan 38 orang dewasa yang sebagian besar adalah perempuan. Nabi gadungan dengan ajaran sesat ini menyekap para korbannya di ruang bawah tanah sebuah rumah yang hanya seluas 700 meter persegi. Para korban kemudian langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Beberapa anak diduga tidak pernah menghirup udara segar dan terkena sinar matahari seumur hidupnya. Menurut penjelasan jaksa yang menangani kasus ini, beberapa anak pernah tinggal di sana selama lebih dari 1 dekade.
Kasus orang mengaku nabi juga pun pernah beberapa kali terjadi di Indonesia. Terbaru, pria asal Jombang mengaku dirinya sebagai Nabi Isa alaihi salam. Sejak 10 tahun lalu, pria berusia 44 tahun bernama Jari ini dikabarkan telah menerima wahyu untuk meluruskan ajaran Islam pada akhir zaman. Jari mengklaim insiden pada suatu malam itu disebutnya sebagai wahyu yang turun kepadanya. Menurutnya, bisikan gaib tersebut menunjuk dirinya sebagai Nabi Isa alaihi salam sebagai tanda akhir zaman. Ia mengaku bergelar Isa Habibullah alias Isa kekasih Allah. Selain mengklaim dirinya sebagai Nabi Isa, bapak dua anak ini juga menambah sebuah kalimat dalam syahadat yang selama ini dianut umat Islam, yakni kalimat Wa Isa Habibullah atau dan Isa kekasih Allah. Kalimat kesaksian ini dikhususkan bagi para pengikutnya. Para pengikutnya terdiri dari laki-laki sekitar 50 orang, sedangkan perempuan lebih dari 50 orang. Mulai warga sekitar dari Mojokerto, Madiun, Tuban, dan Surabaya. Belakangan diketahui, ia ingin segera diuji oleh para ulama dan MUI terkait benar tidaknya wahyu yang telah diterimanya. Tentara di Pangkalan Udara Ali Al-Salim Kuwait menangkap seorang pria Iran yang mengaku nabi pada awal Maret 2014 lalu. Ia tertangkap kamera keamanan sedang berjalan di luar pangkalan udara pada malam hari. Lelaki yang tidak disebutkan identitasnya ini mengatakan kepada tentara dalam sebuah bahasa tidak bisa dimengerti bahwa ia adalah seorang nabi yang ditunggu-tunggu. Karena tingkah mencurigakannya ini, nabi palsu ini kemudian digelandang ke kantor polisi dan diperiksa lebih lanjut ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan. September 2013 lalu, polisi menangkap seorang perempuan asal Lahore, Pakistan, lantaran ia mengklaim dirinya sebagai nabi. Fatimah diketahui telah meresahkan masyarakat dengan menyebarkan pamflet di daerah rumahnya dengan menyebutkan dirinya sebagai nabi. Alhasil, warga yang menerima informasi ini sempat ingin menyerbu rumah Fatimah. Beruntung, polisi yang sudah tiba lebih dulu di lokasi berhasil mencegah massa lalu mengamankan Fatimah. Lagi-lagi, seorang pria mengklaim dirinya sebagai nabi. Kali ini seorang pria asal Malaysia harus diamankan oleh polisi karena mengaku dirinya sebagai nabi pada 2012 lalu. Pria berusia 44 tahun bernama Roslan Abdul Rahman diketahui kerap mengaku sebagai wakil Tuhan di bumi kepada tetangga-tetangganya di Kompleks Alor Gajah Malaka. Beberapa saksi pernah mendengar pria yang dahulu berprofesi sebagai nahkoda kapal dagang ini berkata bahwa dialah nabi akhir zaman. Ia mengatakan hal itu sekembalinya ia dari laut. Tindakan lelaki parubaya ini melanggar aturan hukum Malaka pasal 62 soal penghinaan agama. Sesuai ajaran Islam, nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Yang menarik, Rahman menolak semua dakwaan ini. Ia merasa tidak pernah mengaku nabi dan minta dibebaskan segera. Pemirsa, itulah 7 kasus orang mengaku nabi versi On The Spot.